Untuk membahas mengenai sidang kasus narkoba Teddy Minahasa, kita akan bergabung dengan narasumber, ya ini sudah ada Mas Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mbak Ajeng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Heri? Ya, Ya, Mas Heri, kita tahu dalam persidangan kali ini rencananya nantinya akan mendengarkan terdakwa Linda Pujiastuti dan juga dari sisi terdakwa Dodi Prawiranegara akan menghadirkan beberapa saksi yang meringankan, ya ini keluarga dari Dodi Prawiranegara dan juga ada saksi ahli digital forensik. Nantinya kalau dalam agenda persidangan akan seperti apa Mas Heri? iya, tentunya mungkin karena ada keterbatasan saksi ya, karena perkara ini kan rasa-rasanya memang lebih banyak intensitasnya hubungan komunikasinya langsung antara Teddy Minahasa dengan Dodi ya. Jadi kemungkinan memang ditariknya keluarga, dalam hal ini ayah ataupun keluarga lain menjadi saksi, menjadi pilihan yang nggak bisa dihindarkan kalau saya lihat dari pembuktian ini ya. Walaupun pada ketentuan KUHP 168, 169 kalau saya tidak salah itu ada aturan bahwa kalau itu berkaitan dengan keluarga, hubungan darah, sependa itu bisa mengundurkan diri menjadi saksi. Atau dengan kata lain memang ada konflik of interest dalam keterangannya, karena pastinya akan lebih banyak pada membangun kepentingan hukum dari si terdakwa. Tapi itu sah-sah saja dilakukan kalau memang nanti ke depan di dalam persidangan ini sebelum dibacakan atau disampaikan keterangannya di muka sidang itu disumpah terlebih dahulu ya. Nah ini yang penting untuk kita pahami dalam konteks hukum acara pidana. Nah tentunya apa yang dilakukan oleh kuasa hukum maupun dari terdakwa dengan menghadirkan saksi dan keterangan ahli tidak lain dan tidak bukan adalah dalam tujuan untuk meringankan hukuman atau bisa kemudian memberikan keterangan di persidangan secara terang benderang. Karena mungkin saja informasi yang diperoleh pada saat terjadinya tindak pidana ini sempat diutarakan atau disampaikan informasinya kepada orang yang kemudian dijadikan saksi pada perkara hari ini ya. Apalagi itu kalau lingkupnya adalah keluarga, kemungkinan besar ya Dodi berkomunikasi dengan sang ayah misalnya untuk menjelaskan peristiwa ini ketika atau sebelum peristiwa ini dilakukan proses penyidikan. Nah sehingga kemungkinan besar hal-hal yang diinformasikan itu yang kemudian akan digali dalam keterangan saksi pada hari ini. Kira-kira begitu Mbak Ajeng. Mas Heri, tadi ada berkatakan kalau dalam KUHP ini kalau berkaitan dengan keluarga ini sebenarnya bisa mengundurkan diri jadi saksi karena akan ada konflik of interest di sana. Tetapi pertimbangan hakim apa yang akan dilihat dengan dihadirkan saksi keluarga ini? Ya, tentunya hakim juga akan secara arif dan bijaksana ya, tidak hanya secara kaku melihat rumusan pasal tadi, karena yang mau dikejar adalah kebenaran material. Jadi keterangannya boleh saja didengarkan, tapi apakah kemudian keterangan itu nanti akan membentuk opini dan keyakinan hakim pada akhirnya dalam putusan kan itu kita kembalikan kepada majelis hakim ya. Tapi memang rasa-rasanya menurut saya tadi kan sudah saya sampaikan perkara ini memang lebih apa ya, komunikasinya memang tidak ke banyak orang, sehingga tidak banyak yang pasti mengetahui tindak pidana ini. Karena ini berkaitan dengan kalau kita bicara di kasus Sambo dahulu ada relasi kuasa yang begitu kuat ya, dan sifatnya pasti personal ini, arahannya pribadi. Nah itu ya kan yang kemudian dianggap ada dugaan penyelewengan terhadap penguasaan barang bukti yang 5 kg itu kan. Ini kan yang jadi persoalan dalam persidangan ini. Nah tentunya hal ini ada informasi yang disampaikan oleh Dodi kepada sang ayah tadi. Nah ini yang kalau secara bijak hakim tentu tidak akan serta-merta kemudian berpikiran hanya pada konflik of interest-nya ya, tapi muatan informasi itu kan perlu digali dan dicari kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Nah saya rasa ini hal yang sangat wajar dalam konteks hukum acara pidana ya, dalam beracara, karena memang ada limitasi terkait dengan kehadiran saksi yang bisa dihadirkan karena memang perkaranya tidak mudah untuk kemudian tidak mudah untuk diketahui oleh banyak orang gitu ya, sehingga hanya orang-orang tertentulah yang kemudian bisa mendapatkan informasi dan kemudian atas informasi
yang dia peroleh tadi berkaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa itu Dodi, dasar itu yang kemudian bisa menjadikan dia sebagai saksi. Karena kalau saksi itu kan orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri ya terjadinya satu tindak pidana yang berlangsung begitu. Jadi dalam konteks itu maka keterangan dia sebagai saksi ya mungkin masih bisa sah-sah saja untuk didengar. Nah, tapi sekali lagi bahwa keterangan saksi tentunya kan banyak aspek yang akan dipertimbangkannya, sehingga hakim menaruh kepercayaan terhadap saksi tersebut, bukan hanya pada kapasitas Dodi, pada kapasitas saksi yang dihadirkan dalam kasusnya Linda atau juga kemarin Teddy Minahasa juga akan berlaku hal yang sama menurut saya, begitu. Baik, Mas Heri, nanti kita tahan dulu, kita juga akan kembali berbincang dengan Anda. Saya juga mungkin akan menanyakan mengenai kabarnya ini Dodi Prawiranegara akan juga membeberkan sejumlah surat, di mana ini surat dari Teddy Minahasa yang kabarnya melakukan intervensi kepada keluarga Dodi. Akan seperti apa tanggapan Anda? Kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa, kita akan kembali usai yang satu ini.